Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat Baik, selalu. Amin, 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 amin. amin. Indonesia baru saja menyelesaikan uji coba melawan Tanzania dan rupanya pemain Irak sudah ngintip dari kamar hotelnya. Wah, ini gimana ini, Bro? Ini uji cobanya jangan-jangan kebaca nih lama sama Irak nih, Bro. Ya, pastinya gini ya, Bro. Ini kan pertandingan pertama di leg pertama katakanlah ya di kualifikasi ketika Indonesia kalah lawan Irak. Tentu kekuatan Indonesia berbeda kali ini, gitu loh. Mhm, Berbeda sama sekali karena kali ini Indonesia kan punya penambahan amunisi yang cukup lumayan gitu loh. Dan mulai ada lagi nama-nama seperti Ragnar Oratmangun, ada Nathan Chuaon, ada Tom Hey. Bahkan kalau saja Jay Itzes bisa hadir, itu juga kan ada penambahan yang cukup lumayan. Makanya ketika Indonesia melakukan laga uji coba, tentu mereka juga sudah mulai berhati-hati Irak bahwa Indonesia kali ini akan berbeda kekuatannya, apalagi Indonesia juga akan bermain di kandang, dihadiri oleh ribuan supporter, dan tentu aura pertandingannya akan lebih intens. Dan kali ini Irak tidak bisa, ya inilah, tidak bisa menganggap bahwa pertandingan ini akan lebih mudah, begitu bro. iya. Tapi yang sering diomongin sekarang ini adalah soal pemain naturalisasi nih, Bro. Salah satunya ketika Ah, Kelvin Verdong ya sudah ya, disetujui oleh DPR. Lalu ada betul. kata-kata dari anggota DPR katanya sebaiknya timnas itu 60%-nya pemain lokal katanya. Gimana nih, Bro? Ya, mengenai perimbangan, katakanlah ya, agregat antara pemain diaspora, kemudian pemain yang berasal dari liga domestik, tentu ini kan boleh dibilang menjadi concernnya dari coach masing-masing gitu loh, Hmm, masing-masing negara. Dalam hal ini Indonesia, katakanlah seperti itu ya. Kalau hmm, misalkan ada semacam permohonan atau himbauan bahwa DPR menginginkan bahwa komposisinya 60 berbanding 40, itu kan hanya sekedar wacana. hmm, Tapi bagaimana kebutuhan dari tim nasional, apa kemudian tujuannya, targetnya seperti apa, hmm, kemudian apakah di tengah arus globalisasi, di mana sekat-sekat antar negara udah semakin kabur, apakah ini masih sesuatu yang masih layak dikemukakan dalam hal ini? Saya hmm, pikir kan ketika semua masyarakat dunia menjadi masyarakat yang menjadi masyarakat global, tentu pemikiran-pemikiran chauvinistik katakanlah semacam ini ya, ini rasanya kok ya agak kurang ini ya, kurang tepat di tengah globalisasi yang terjadi sekarang gitu loh. Apalagi kalau kita melihat bahwa kebutuhan timnas itu juga kan tentu dari coach akan melihat. Jangankan 60-40, seandainya pemain Liga Indonesia ternyata lebih bagus, 100% pun juga nggak masalah gitu loh bro. 100% pemain lokal juga nggak masalah menurut saya gitu loh. iya, Tapi jangan kemudian ini sesuatu yang dipaksakan jadinya. hmm, Kalau ini sesuatu yang dipaksakan bahwa kuota 60% itu harus dicukupi katakanlah ya hmm, untuk membangun suatu timnas, ini yang berbahaya. ya. Artinya pelatih tidak punya kemampuan untuk meramu, mengekstrak sebuah kualitas yang diharapkan gitu loh bro. Kalau menurut saya sih omongan gitu nggak usah didengerin lah. Karena ini kan satu Iya. geng dengan orang-orang yang kemarin tidak ingin ada Piala Dunia U20 di Indonesia. Ini agak politik ya. Enggak, bukan, bukan. Indonesia harusnya nggak usah lagi mikirin soal naturalisasi dan bukan naturalisasi. Karena yang nyata-nyata kan bahwa mereka punya darah Indonesia dan boleh menjadi warga negara Indonesia seharusnya ya mereka sudah sama saja karena kalau misalnya mau disebut asal pemain Hmm, lokal ya berarti Asnawi yang main di luar negeri gimana ya kan hmm. nggak bisa juga dihitung kayak gitu itu kayaknya udah usang deh kalau kita mau ngomongin pakai Betul, persen-persen seperti itu benar nggak bro? betul. Saya pikir begitu ya bahwa jangan sampai ini menjadi sebuah keharusan bahwa kuota itu harus dipenuhi. Mhm. Tapi ini hanya sekedar himbauan yang yang nggak ada masalah gitu loh. Iya. Asalkan tim kepelatihan maupun PSSI diberikan kebebasan.
Iya, untuk menentukan siapa-siapa yang bisa mereka ambil untuk memperkuat timnas. Karena mereka juga PSSI tentu punya target iya, yang ditentukan oleh pemerintah, katakanlah seperti itu iya, ya. iya, Artinya PSSI bukan hanya sekedar sebuah lembaga olahraga yang hadir hanya sebatas kehadirannya itu ada gitu loh. iya, Tapi iya, dia tidak memperlihatkan prestasi gitu. Tapi tentu di bawah Pak Erick Thohir tidak ingin bahwa PSSI hanya sekedar eksistensi aja. Tapi PSSI juga harus menunjukkan mereka punya prestasi. iya, Prestasi itu ditunjukkan salah satunya dengan mengambil pemain-pemain diaspora. Ini iya, adalah sesuatu yang terkini yang terjadi gitu loh, Bro. iya, Nah, kalau misalkan nanti kemudian perkembangan sepak bola nasional di liga domestik sudah membaik, ya, itu tergantung dari kepelatihannya sendiri. Apakah cukup dengan pemain liga domestik? Kalau mereka merasa cukup, ya nggak perlu lagi. iya, Artinya semua kompetisi antar pemain itu dibuka selebar-lebarnya. Entah iya, dia dari iya, pemain diaspora, iya, entah dia pemain domestik, entah dia pemain dari abroad gitu loh, iya, bro. iya. Ya harusnya nggak ada pembatasan lah ibaratnya. Siapa yang baik mainnya terbaik ya pantas ada di timnas kan gitu aja, simple. Betul, Ya, simple, ya. simple. Contohnya adalah Elkan. Ini juga banyak dibahas nih. Sampai Ya ada ini omongan dari PSSI, dari Ketua Umum PSSI bilang katanya, pokoknya kalau ada yang nggak mau main atau yang setengah hati main di timnas ya udah cari aja lagi yang lain. ya memang ya ini agak disayangkan ya bahwa pada saat timnas kita membutuhkan tenaga, tapi kalau ada pemain yang kemudian menolak dengan alasan apapun gitu ya, padahal dia juga tahu bahwa pemain ini selain pemain timnas harus punya dibekali oleh kemampuan teknis, kemampuan mentalitas, dia juga harus punya yang namanya sense of crisis. Sense Hmm. of crisis ini yang tidak ada saya pikir. Karena pada saat itu kebutuhan timnas memang membutuhkan pemain yang ada di posisi seperti itu katakanlah Hmm, ya. hmm, 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 Karena berhubung ada pemain-pemain yang tidak bisa bermain di fase berikutnya karena akumulasi, hmm, karena cedera, hmm, hmm, karena hmm. tidak diizinkan oleh klubnya. Tapi kalau pemain yang tidak punya sense of crisis ini ya cuek akhirnya gitu loh. Ya, Nah, ya, ini ya. sangat-sangat disayangkan sebetulnya, Bro. Ini udah jadinya kalau bahasa saya itu sudah diramai rumakikan. Kelihatannya sih seperti itu. Udah masuk kotak. Iya, saya sering dengar ya istilah-istilah yang Bro Eli sampaikan gitu ya. Diramai rumakikan. Jadi saya pikir ada kemungkinan seperti itu, Bro. Hmm. Nah, kita bahas yang kemarin, Bro, di Hmm, laga melawan Tanzania ini. Kira-kira iya, eh, gimana nih pertandingannya atau pemainnya dan iya, apakah STY sudah bisa menangkap nih kira-kira siapa aja yang akan dimainkan? Kita belum bahas mengenai prediksi lawan Irak ya. betul. Memang kalau kita melihat bahwa tujuan dari eh, pertandingan persahabatan dengan Tanzania, walaupun ini di luar kalender FIFA, tapi ini adalah bagian dari cara Indonesia untuk mempersiapkan skuadnya menghadapi timnas Irak, menghadapi kualifikasi Piala Dunia Irak melawan dan Filipina gitu loh. Nah, terlihat sekali ya bahwa di pertandingan melawan Tanzania tentu STY juga berusaha mencari format yang terbaik dengan segala pemain-pemain yang dia pilih. Artinya seluruh pemain dia coba untuk menunjukkan kualitasnya di lapangan. Bahkan pemain-pemain yang debutan seperti Malik Rizaldi itu kan juga bisa diturunkan gitu loh. Dan ini kan sebuah keputusan yang sangat bijak ya bahwa STY ketika dia juga ingin mencoba meramu pemain, kemudian dia juga mencoba membangun chemistry yang lebih baik lagi. Karena kebetulan pemain-pemain ini juga kan bersaing di kompetisi-kompetisinya masing-masing. Akhirnya ketika mereka digabungkan, mereka berusaha mencari interaksi yang lebih baik, komunikasi yang lebih baik, membangun yang namanya chemistry, membangun yang namanya aura kompetisi. Itu adalah melalui jalur pertandingan melawan Tanzania tadi. Nah, kalau kita melihat bagaimana timnas kita melawan Tanzania, terlihat bahwa pemain timnas kita tuh lebih siap ya menghadapi Tanzania. Karena dari sejak menit kelima saja itu kan Ragnar sudah menciptakan peluang gitu loh.
Egy juga bisa menciptakan peluang walaupun hanya membentur tiang. Hmm. Tapi ini kan sebuah indikasi bahwa pemain-pemain yang disiapkan oleh STY adalah pemain-pemain yang memang sudah siap gitu loh, Bro. Hmm. Nah, apalagi kemudian kita juga melihat bahwa kehadiran pemain-pemain seperti Ragnar, Tom Hay, Nathan, yang tadinya bermain juga belum terlalu sering dengan pemain-pemain timnas senior. Ketika mereka hadir, mereka juga kan diharapkan bisa memberikan warna tersendiri ya, memberikan Hmm. tambahan kekuatan amunisi. Karena yang kita hadapi adalah kualifikasi Piala Dunia. Dan Hmm. Indonesia boleh dibilang tinggal selangkah lagi bisa menuju ke fase berikutnya. Hmm. Kalau fase itu bisa dilewati, entah dengan mengalahkan Irak atau mengalahkan Filipina, hanya butuh nilai 3 Indonesia bisa melangkah ke fase berikutnya. Peluang Indonesia di Piala Dunia juga terbuka, gitu loh, Bro. Hmm. Jadi kita harapkan sekali ya bahwa momentum bahwa Piala Dunia kali ini yang memberikan, mengakomodir jumlah peserta dari tim Asia lebih banyak, itu bisa dimanfaatkan dengan baik, gitu loh, Bro. Ya, Vietnam udah mulai ini sewot nih dengan timnas Indonesia. Iya, Ketika betul. kemudian laganya digeser ke jam 4, itu juga semua udah, wah Vietnam udah, wah ini katanya bikin tekanan buat Vietnam. Karena kalau Indonesia menang melawan Irak, maka pertandingan Vietnam lawan Filipina udah nggak ada artinya lagi buat Filipina. Iya, betul. Tidak ada artinya buat dua negara tadi, gitu loh, Bro. Karena tertutup kemungkinan buat Vietnam maupun Filipina untuk bisa melangkah berikutnya kalau Indonesia menang melawan Irak. Mhm. Makanya perubahan jam-jam pertandingan ini juga kan sebuah keputusan yang sangat cerdik ya Mhm. dari timnas kita bahwa eh, di pertandingan ini selain kita memberikan pressure terhadap tim yang kita hadapi, kita juga memberikan pressure terhadap kompetitor kita yang sedang bertanding dengan tim lain. Itu kan sebuah sebuah ini ya langkah yang sangat cerdik dan strategis dan mudah-mudahan bahwa apa yang dilakukan ini juga memberikan impact bahwa ketika pertandingan Indonesia juga bisa menghasilkan nilai yang sempurna 3 katakanlah ya. Mhm. Ini juga kan menjadi sebuah capaian yang sangat bersejarah saya pikir bahwa Mhm. Indonesia pada akhirnya bisa melangkah ke fase berikutnya gitu, Bro. Mhm. Oke Sobat Bola, kalau menurut Sobat sendiri kira-kira pertandingan Indonesia lawan Irak nanti bakalan seru nggak sih? Ya kalau kita lihat dari pertandingan melawan Tanzania kan memang ini cuma uji coba, nggak ada apa, bukan hasil lah yang dilihat, tetapi bagaimana proses mereka bermain gitu. Kalau misalnya Indonesia bisa mengalahkan Irak, wah keren banget. Ada komentar? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.